Gaya apa sih? Itu berapa? Foto newborn ini buat aku seperti mesin waktu yang bisa membawa kembali kita ke momen dimana anak kita tuh masih sekecil ini gitu. Bisa jadi bukti juga untuk anak-anak bahwa kehadiranmu tuh sebegitu dinanti, sebegitu patut dirayakan dan sebegitu layak untuk diabadikan. Jadi foto newborn itu kan nggak bisa diarahin, nggak bisa pura-pura gitu ya. Jadi momennya tuh memang jujur sejujur-jujurnya. Aku bukan cuman sekedar suka hasil fotonya, tapi aku suka maknanya karena foto newborn itu mengabadikan awal dari kehidupan seorang manusia. Susah. Banyak orang ya. Video ini mana? Di sini ya. Anak goreng. Pas kalau mau ngepotin aja baru dipasang lagi. Persiapannya lumayan panjang ya. Malah persiapannya tuh kayak lebih panjang daripada sesi fotonya itu sendiri. Dari mulai kita mempersiapkan konsep setup apa yang akan dipakai, biasanya ada request dari parents kan mau temanya seperti apa gitu. Komunikasi sebelum sesi foto itu salah satu persiapan yang sangat penting juga buat aku karena dengan mengetahui keadaan dari bayinya, terus siklus tidur bayinya dan sebagainya, kita bisa lebih mempersiapkan lebih maksimal gitu. Selain itu juga kan banyak props yang kita pakai itu untuk sesi foto di rumah klien atau home service ya. Kita juga harus memastikan bahwa ruangan yang akan dipakai itu benar-benar proper untuk sesi foto newborn, harus dalam keadaan steril, bersih, terus suhu ruangan juga berpengaruh gitu. Jadi foto itu bukan cuma soal estetika, tapi yang utama adalah gimana cara supaya bayinya nyaman dan aman pada saat sesi foto. Kalau dari segi teknik fotografinya mungkin secara basic nggak terlalu banyak perbedaan, tapi lebih banyak perbedaan ke secara psikologi fotografernya ya, karena perlu uh, lebih sabar, lebih banyak empati gitu. Kalau dari segi lighting, biasanya untuk foto newborn itu lebih simple ya, karena kalau aku sendiri stylenya tuh lebih ke soft gitu. Jadi memang kita pakai artificial light, tapi biasanya cuma satu, jadi kita butuh soft light. Jadi bener-bener hanya sebagai penambah aja lightingnya, bukan sebagai lighting yang utama gitu. Kulit bayi juga biasanya warnanya
suka apa ya, kalau bayi baru lahir tuh biasanya agak lebih kuning daripada warna kulit normal pada umumnya. Terus kondisi kulitnya juga biasanya lebih kayak beruntusan apa. Dari situ makanya untuk lighting kita pakai soft light sehingga bisa membantu untuk membuat kulit bayinya lebih soft. Tentunya yang pasti, kalau tanpa ilmu itu pasti resikonya besar banget ya. Bayi yang baru lahir 10 hari itu masih sensitif banget. Belum bisa, misalnya sakit atau apa, dia belum bisa bilang sakit. Jadi kita benar-benar harus mengerti dari keadaan bayi tersebut. Jadi setiap pose itu ada tekniknya, nggak bisa dipaksain. Ada beberapa pose yang kelihatannya kayak mustahil nih, bayi 10 hari kok bisa pose kayak gini. Itu sebenarnya banyak juga yang kita buat pada saat post production itu kita komposit. Jadi bayinya sebenarnya dipegang, tapi pada saat lihat hasilnya tuh tangan yang pegangnya udah hilang. Jadi benar-benar mengutamakan safety dari bayi yang kita foto. Orang tuh ngiranya foto newborn tuh cuma seputar pose yang lucu, kostumnya yang lucu-lucu, backgroundnya yang lucu, pokoknya semua yang lucu-lucu deh. Tapi faktanya menurut pengalaman aku, justru newborn itu sebenarnya lebih banyak tentang tanggung jawab, tentang empati, tentang kesabaran udah pasti. Jadi untuk fotoin seorang bayi yang baru lahir itu tentunya kita harus benar-benar bertanggung jawab. Bener nggak? Udah ngerti tekniknya, sudah menguasai safety posingnya, kesabarannya juga harus seluas samudra, sama empatinya juga harus nggak boleh habis. Fotografi newborn juga ngajarin aku untuk belajar memperlambat ritme hidup ya, karena pada saat foto newborn tuh kita nggak bisa terburu-buru, kita harus benar-benar perhatiin clue sekecil apapun itu dari bayi, karena bayi nggak bisa ngomong, belum bisa ya, jadi kita harus perhatiin clue dia. Setiap tangisan aja tuh ada artinya gitu, itu kita harus benar-benar belajar. Dari situ kalau kita udah ngerti dengan jam terbang dan pengalaman, buat aku saat ini lebih mudah untuk tahu bayi ini kebutuhannya apa, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhannya. Dari situ biasanya bayinya pasti bakal lebih tenang. Sejak mulai menjadi profesional newborn photographer, aku jadi lebih menghargai hal-hal kecil yang sebenarnya indah banget dalam hidup kita. Lebih menghargai waktu, terutama dengan keluarga, anak-anak, karena sebegitu cepatnya ya anak-anak tuh bertumbuh dari baru lahir, tiba-tiba udah gede, tiba-tiba dia harus terbang mengejar mimpi-mimpinya. Coba diselek muat gak? Atau karena kecil? Karena kamunya yang udah Karena manusia tuh pada dasarnya takut lupa ya. Foto itu bisa jadi pengingat bahwa kamu itu pernah sekecil ini dan kamu itu sebegitu dicintainya.